Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang mekanisme pasar dengan beranggotakan saya sendiri, Askar Wahyu dan Nur Elva Safitri, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hasbi. Untuk materi yang pertama akan saya bacakan sendiri. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomiannya. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafatur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh saudari Nur Elva Safitri. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun, Muhammad diajak oleh pamannya Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan baik dengan sistem atau mudharabah dapat dianggap cukup populer pada masyarakat Arab pada waktu itu. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah, wanita pengusaha yang cukup disegani di Mekah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Muhammad terlibat urusan dagang ke luar negeri atau Syam, Syria, Yaman, dan lain-lain dengan membawa modal dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah pun Muhammad juga tetap aktif berbisnis, termasuk berdagang di pasar-pasar lokal sekitar kota Makkah. Pasar telah mendapatkan perhatian memadai dari para ulama klasik seperti Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah. Pemikiran mereka tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong heuristik. Banyak dari pemikiran mereka baru dibahas oleh ilmuwan barat beratus-ratus tahun kemudian. Berikut akan disajikan sebagian dari pemikiran mereka yang tentu saja merupakan khasanah intelektual yang sangat berguna pada masa kini dan masa depan. Konsep harga Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya Al-Kharaj. Selain pembahasan prinsip-prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun ar-Rasyid di Baghdad, buku ini juga membicarakan beberapa prinsip dasar mekanisme pasar. Ia telah menyimpulkan pekerjaan hukum pemerintahan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga. Meskipun kata pemerintah dan penawaran ini tidak ia katakan secara eksplisit, masyarakat luas pada masa itu memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika tersediaan banyak barang, maka harga akan murah. Evolusi pasar Al-Ghazali. Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali juga banyak membahas topik-topik ekonomi termasuk pasar. Dalam magnum opusnya, ia telah membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan pemerintahan dan penawaran dalam pengaruh harga.
Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui buku-bukunya yang sangat terkenal, yaitu Al-Hisbah fil Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar secara umum. Beliau telah menunjukkan the beauty of market atau keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi di samping segala kelemahannya. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku-buku yang monumental Al-Muqaddimah, terutama dalam bab harga-harga di kota-kota, Prices in Towns. Ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Di sini Ibnu Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih rinci, ia juga menjelaskan pengaruh persaingan di antara para konsumen dan meningkatkan biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga.